biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Al-ayat surah An-Nahl ayat 97. Surah An-Nahl itu surah ke-16 ayat 97. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian maupun yang belum sekalian, belum dan cepat sekalian, bisa rawan, bisa Joko, ya bisa Dudo juga, ya bisa ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hari ini kita sehat walafiat kan ya, dan insya Allah Nabi ketika kalau bangun tidur keadaannya sehat, ya, hatinya tentram, kemudian yang di dahar sudah ada, nah itu insya Allah kita sudah seperti menggenggam dunia, insya Allah. Nah, kita bisa hadir di sini, insya Allah ini menunjukkan sehat ya. Kalau tidak sehat kan tidak ke masjid. Nah, kemudian yang di dahar sudah ada, ya. Di depan saya lihat sudah ada kan dilihat. Nah, kemudian apalagi hatinya tentram, ya tentram, sudah selesai ya. Apalagi sholat itu kan termasuk membuat hati tentram, karena sholat itu termasuk zikir ya. Allah ketika wa aqimis shalah li dzikri, kerjakanlah sholat itu sebagai zikirmu kepadaku. Itu. Maka orang yang sholat itu orang yang sedang berzikir ya. Maka ahli sholat adalah ahli zikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang zikir kepada Allah itu ditenteramkan hatinya. Begitu. Nah, insya Allah selagi kita sholat, insya Allah hati ditentram. Begitu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita ini sudah sehat, hatinya tentram, ya, yang di dahar sudah ada, ini urusan kita di dunia ini sudah selesai sebetulnya. Sesederhana itu dunia ini, ya, tidak rumit, tidak sulit, dan tidak perlu banyak. Nah, kadang-kadang yang bikin susah itu pikirnya banyak. Padahal banyak itu dilarang dalam agama. Sekali lagi, banyak itu dilarang, ya, dan tidak baik, ya, karena banyak itu konotasinya adalah berlebih-lebihan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan itu kan banyak, ya, berbanyak-banyak gitu. Ya, cukupnya aja. Ya. Innallaha la yuhibbul musrifin ini berlaku untuk segala urusan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada apapun yang berlebih-lebihan. Ya, maka berlebih-lebihan
mencintai juga nggak boleh, nanti tidak kecewa ya. Karena berlebih ya, sedang saja. Kemarin ada saya lihat di video orang itu menyendiri di bawah kolong jembatan di Jakarta. Ya, setelah didatangi, dia sudah 9 tahun di situ. 9 tahun. Ternyata dia seorang dokter. Seorang dokter. Istrinya apa enggak mencari atau bagaimana? Dia bilang istri saya meninggal. Istri saya juga dokter, kata dia. Nah kemudian anak saya cuma 1. Anak saya sekolah di Eropa. Tapi waktu pulang langsung kecelakaan meninggal. Nah, kemudian setelah itu dia ya kepikiran sampai akhirnya mendengar kayak bisian. Nah, ini alamat depresi ya. Akhirnya dia memutuskan untuk menyendiri di bawah kolong jembatan. Nah ini satu contoh betapa berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu. Cinta istri ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Cinta anak juga. Memang ini gedang mau pakai ya. Dia pokoknya gampang, namun yang tapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang sedang-sedang saja. Ya, insya Allah kalau bapak-bapak ibu itu tidak berlebihan, itu bisa ridho, bisa ikhlas di dalam menerima takdir Allah yang menurut kita tidak baik. Ya, menurut kita tidak baik. Padahal belum tentu apa yang kita bilang tidak baik itu adalah tidak baik. Karena Allah katakan asa an-takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Banyak hal yang kamu sangka jelek padahal itu yang baik. Betul ya? Banyak hal yang kamu sangka itu baik malah itu yang jelek. Allah lebih tahu dan kamu tidak tahu. Ini ayat berkaitan dengan perintah jihad. Semua orang, mungkin 99% orang menganggap bahwa Palestina hari ini nasibnya jelek. Betul kan? Dan kita yang ada di sini nasibnya baik. Bisa jadi itu kebalik. Justru mereka yang nasibnya baik. Justru kita yang jelek. Kita nggak ngerti. Baiknya di mana? Tapi yang jelas bahwa mereka diberi oleh Allah keberuntungan, satu kemenangan atau yang kedua kesahidan. Itu dua-duanya baik. Menang itu yang baik, mati syahid itu juga baik. Dan itu lebih mulia daripada yang mati biasa. Kan begitu. Sehingga orang yang mati syahid itu termasuk disebut sebagai orang yang an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat atas mereka, yaitu dan nabiyina wasyidikina wasyuhada wassalihin, yaitu para nabi, para sidikin, syuhada, yaitu orang mati syahid dan orang yang saleh. Betul. Padahal kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah aku jalan yang lurus, jalannya orang yang kau beri nikmat. Jalannya orang yang kau beri nikmat. Orang yang kau beri nikmat itu bukan presiden, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan ya orang yang artis, bukan. Tapi orang yang beri nikmat itu adalah dalam surah An-Nisa 69, para nabi, para sidikin, para syuhada, orang-orang saleh. Nah, jadi oleh karena itu kita nggak ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi yang jelas kita diperintahkan untuk husnuzan, berprasangka baik. Kepada orang aja kita prasangka baik, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang berprasangka buruk pada Allah. Padahal Allah ketika aku tergantung persangkaan hambaku. Betul ya? Kalau hambaku berprasangka buruk, maka buruk baginya. Kalau hambaku berprasangka baik, maka baik baginya.
Ada banyak di antara kita sudah sholat, sudah tahajud, sudah puasa, masih berprasangka buruk kepada Allah. Iki wong era teko. Ya toh. Aku sholat, aku poso, aku tahajud, kok masalahku rantai, kan begitu ya. Cobaanku akeh, anakku durung sukses, sing gede malah belum rabi, sing iki durung duwe anak, wis nikah 5 tahun lho Pak. Sementara kayak nek tonggoku ora tau salat atau poso atau di masjid, malah rezekine akeh. Anake 5 dadi wong kabeh. Mungkin bisa kakak ya, betul gak? Banyak orang berpikir begitu. Apa Allah? Kalau orang itu dicintai Allah, justru banyak ujiannya. Tanda cinta seorang kepada anak adalah memberi sesuatu. Bisa jadi di sekolah ke dikei makan bergizi, tukok ke motor, dek rabi diragati, modal dimodali, ya. Tapi kalau Allah cinta hambanya, bukan materi, tapi ujian. Hasibana su'ayatraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apa kalian mengira kalian akan dibiarkan mengatakan aku itu orang beriman sementara kalian belum pernah dapat ujian? Ibarat pohon semakin tinggi semakin besar tiupan anginnya. Maka waktu tanya Nabi, siapa orang yang paling besar ujiannya? Siapa? Asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling besar ujiannya itu nabi-nabi. Tsumma salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Tsumma amthal, kemudian yang seperti mereka dan yang seperti mereka. Bapak Ibu, saya contohkan tadi meninggal istrinya, meninggal anaknya. Nabi Muhammad SAW ujiannya lebih dahsyat. Bagaimana dia di tengah-tengah dakwahnya dihantam oleh cobaan yang luar biasa, dibenci oleh lingkungannya, dimusuhi, diperang, dikucilkan, diintimidasi, dan pamannya yang melindungi Abu Thalib meninggal. Kemudian istrinya 2 bulan kemudian Khadijah meninggal. Nabi punya anak itu ya 7. Yang 6 meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Dan yang tersisa hanya 1, yaitu Fatimah. Anda bisa bayangkan punya anak 6 meninggal 1 demi 1. Dan anak-anak yang laki meninggal di waktu masih balita. Bagaimana Nabi harus memandikan jenazahnya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan menggendongnya, dan memasukkan sendiri ke liang lahat 6 kali. 6 kali. Betapa hebatnya ujian demi ujian. Dakwahnya harus diusir dari negerinya. Betapa Nabi mengatakan Mekah adalah sebaik-baik tanah dan yang paling dicintai Allah. Andai kata aku tidak diusir oleh kaumku, aku tak akan meninggalkannya. Betapa beratnya Nabi harus meninggalkan tanah kelahiran, kampung halaman, dan sekaligus tanah suci yang terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ujian demi ujian. Tapi kaum muslimin Allah, itu semua adalah bagian rencana besar Allah untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan hidupnya. Saya jadi ingat anak saya itu ujian online. Katanya besok aku ujian jam 9. Maka anak saya sinau terus. Malam saya lihat jam 1 cek sinau.
subuh sholat bar picik sinau. Karena ujiannya online kan dia kerjain pakai laptop di kamarnya. Sampai aku lali ragagas. Ketika jam 10:30 saya tiduran sama istri. Tahu-tahu dari kamar anak saya ada suara cerita. Umi katanya jerit-jerit. Maka saya loncat, tak pikir kesentuh mobil. Begitu saya buka pintunya, ada apa? Anak saya nangis. Aku ketiduran katanya. Nah kenapa? Aku ujian. Ya ujian kayak digarap. Terus bubar ini katanya. Rupa-rupanya pas ujian malah ketiduran. Coba. Kenapa dia nangis? Karena gak ikut ujian. Sebab hanya yang ikut ujian yang lulus. Kalau gak ikut ujian gak lulus. Bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau hidupnya baik-baik saja, gak pernah diuji, mestinya nangis. Karena kalau gak ikut ujian, gak lulus, gak masuk surga. Ya sehat, bojone ayu, 4 sisa, ya tahu. Duitnya akeh, anaknya sukses, gak ada masalah, gak pernah punya ujian. Jojo rumah waktu rokok sobek, ya kan gitu. Tapi kayaknya bapak-bapak itu sudah pernah diuji ya, sudah pernah susah. Kan kelihatan wajah-wajah orang susah. Ya, justru ini baik. Ya, itu sendiri baik. Bersyukurlah kalau kita diuji. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur dan untuk sabar. Lebih gampang bersyukur dan sabar ya sosok dibanding-banding gitu ya. Tapi yang jelas bersyukur itu juga tidak mudah. Nyatanya banyak orang kufur nikmat. Sabar itu tidak gampang. Nyatanya banyak orang yang tidak sabar. Maka orang sabar ini tinggi. Innallaha ma'as-sabirin. Kalau orang yang syukur diberi nikmat, tapi kalau orang yang sabar dibersamai oleh Allah. Wah, dibersamai Allah. Maka Rasulullah ini orang muda biasanya tidak paham gitu tuh, salah berpikir. Kayak wongnya apel, sholatnya yo sregep 5 waktu di masjid. Tapi lo yang ngajinya ya apik, posone yo Senin Kamis. Ini kok ujiannya lantek-tek ya, kok kayak dosa apa? Ibu kok kayak berbatu lagi kakek dosa, kadang-kadang ya kan gitu ya. Enggak. Ya, kok mesti beda. Kata Nabi SAW, dunia ini tempat menanam. Ya, dunia ini tempat menanam, bukan tempat untuk panen raya. Panen rayanya di mana? Akhir. Maka jangan pernah bilang aku sholat, aku pinter, aku apik, kok ujianku akeh. Emangnya kamu bikin panen sekarang? Ya, kalau sholat kemudian akeh, poso terus masalahnya rampung, ya sedekah terus rezekinya pirang-pirang. Kabeh wong salat dari ucapannya, ya kan? Enggak. Kita dengerin aja di muazzin kita azan. Hayya 'alas shalah. Betul ya? Mari kita sholat. Sholat itu perintah. Sholat itu wajib. Yang namanya perintah itu ujian. Betul kan? Diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan itu ujian. Hayya 'alas shalah. Sholat gak kamu? Apalagi hayya 'alas shalah di waktu subuh. Kata Nabi SAW, kalau kamu tahu fadilahnya, kau akan datangi masjid Adi-Abdillah, meskipun itu dengan berangkat. Betul nggak? Itu hayya 'alas shalah. Yang sing rawuh kok ya sing sepuh-sepuh ya. Sing ukure swita, sing ukure ono likur rasa-rasa anak angkat ini. Loro ya, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan di sini bukan kekuatan fisik, tapi justru kekuatan iman.
Nenek cangkem umur SMA ya, kuliah subuh sregep itu insya Allah kena ahli surga. Umur swidak kok di masjid subuh kuwi wis wayahi ya gitu. Ya gitu. Kalau sampai umur swidak yang akan tidak itu kata Umay Rama subuh amat terlalu ya kan? Ya kan? Karena apa? Hidup kita ini terikat oleh waktu, betul kan? Yang namanya waktu itu pasti ada awal, ada akhir. Saya sama Pak Budi dikasih waktu. Pak Habib waktunya sampai syuruk, berawal setelah subuh, berakhir waktu syuruk. Yang namanya waktu itu pasti ada akhirnya, ada awalnya, ada akhirnya. Kita hidup ini terikat oleh waktu. Berarti kita berawal dan berakhir. Berawal dengan kelahiran, berakhir dengan kematian. Kalau Allah tidak terikat waktu, maka buat awal, buat akhir. Tidak ada awalnya, tidak ada akhir. Kita semua ini seperti kalender. Pernah saya sampaikan di pengajian As-Salam. Kalender itu saya punya kalender harian 365 lembar, bukan 12 lembar. Itu kalau habis subuh saya pulang, saya sobek 1 lembar, hilang 1 lembar. Kalau Januari jadi kandel, wong 305 lembar. Dan wis Juli masuk Agustus iki. Ya mulai dari 350 ganti kantun 150, betul kan? So ya separuh. Dan wis Desember garek 30 lembar. Apalagi selama Desember garek 5 lembar. Kuwi kena angin dulu ki ya biak-biak. Betul kan? Lah Bapak Ibu, hidup kita ini sama seperti kalender yang saya sobek setiap hari 1 lembar hilang, 1 hari 1 lembar hilang. Kita hari ini juga kehilangan 1 lembar kehidupan kita. Ibu bapak yang usianya sudah 50 tahun, ini sudah kehilangan 18.250 lembar. Loh kok Pak Amin ngerti? Tak itu, ya saya itu saking nganggur saya mau tak itu itu. Halo. Panjenengan yang usianya pun sampai 9 tahun, sampai kehilangan sekitar 21.000 lembar. Iya. Kalau saya tinggali sampai rawuh menikah, kita ini lebarannya sudah tipis-tipis kabeh. Ya, bodoh Pak Ijin, sosok ahli ya. Maka marilah. Ya, sisa-sisa lebaran hidup ini kita hiasi dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kesalehan. Perkara kemarin pernah salah, pernah dosa, tidak ada masalah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabin. Semua anak Adam pernah salah kata Nabi, dan sebaik-baik orang yang salah, yang dosa adalah yang segera bertobat. Begitu tobat diampuni. Gak usah ada kalimat ya nek diampuni, insya Allah. Insya Allah. Kalau doa bisa dikabulkan, bisa ditolak. Tapi kalau tobat insya Allah tidak ada yang ditolak. Tidak. Bahkan Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling senang lihat orang yang tobat dan membersihkan dirinya. Dan itu dosa meneh Pak, kata Nabi tobat meneh. Kalau mengulang lagi, tobat lagi. Jangan putus asa untuk tobat. Kalau dosa, tobat. Sampai, bukan sampai, tapi setan yang jelek. Aku bodoh masjid Abdillah ini malas kata setan. Apa? Ini dosa tobat meneh ngandel gitu ya. Ya kan gitu ya. Karena memang begitu. Kita ini punya potensi salah berulang-ulang dan Allah memahami. Yang penting jangan syirik. Kalau syirik jangan diulang-ulang. Karena Allah ingatkan ilatina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru
tumazdadu kufran lam yaknillahu liyakfirahu wa la liyahdiyahum sabila. Kalau kamu iman kafir, maka Allah tetapkan kafirmu dan kamu tidak akan pernah diberi petunjuk dan terus dalam kesesatan. Tapi kalau dosa tidak ada masalah, tobatlah. Karena tobat dari dosa itu memang tidak gampang. Ya, ada orang yang hobinya ngopi ciu, leren. Ada yang narkoba, ya toh, Paris RM itu sudah dipenjara sampai 3 kali. Kok ya akhir? Bahkan saya ketemu seorang ibu, dia cerita suaminya narkoba itu dipenjara 20 tahun. Penjara Solo. Saya tanya, apa pengedar? Enggak Pak, hanya pemakai. Loh pemakai kok swimming enggak? Saya tanya. Ya itulah. Di penjara 4 tahun, baru 2 tahun tuh narkoba lagi di dalam. Nah terus caranya piye? Ada yang jualan kok, lo coba nggak, Masya Allah. Dodolan yang jeruk, ketangkep di dalam, ditambah 4 tahun. Belum melakoni, baru 6 tahun, ketangkep lagi, narkoba lagi, tambah lagi. Betapa? Apa dia seneng di penjara? Orang. Lah kok narkoba meneh? Angel tobatnya. Angel tobat. Maksudnya kok narkoba, mabuk ya. Tanya ibu-ibu loh. Mandek kok ngerasa di angel kok. Rasanya kok belangkapan biasa. Geran aja. Ya enggak? Angel. Masya Allah. Apa nih ngerasani Jokowi? Wah gampang ya Pak. Wis 10 tahun dirasani, wis madeg gitu. Tapi selorong gatel ini dirasani terus Masya Allah. Ini orang itu berhenti daripada berpikir berkata yang buruk aneh. Zikirnya kalau ngerasani ini akeh ngerasani. Padahal ngerasani marah ke anjel. Kan gitu ya. Kalau zikir marah ke senang. Apalagi ngaji Al-Quran, maka orang yang baca Al-Quran itu ayat tentrem gitu. Ya kan? Jadi wong sing senengane wong kakek maca WA. Ya, kalau maca WA. Mesti bosor ngerasa di A, ngerasa di B, ngerasa di C gitu ya. Kakek musuh kakek berbudal lali ibadah. Lali nek lembarane wis tipis gitu ya. Lali sampai akhir ya. Suara yang manfaat. Masya Allah. Mari kita ini banyak introspeksi diri. Kemudian ya hidup memang begini. Kayaknya sebuah keniscayaan dalam hidup ini ada ujian. Ya bisa diuji dengan isyai minal khawf wal ju' wa nafsi minal amwal wal anfusi wa thamarat. Ya, wa basyirish sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang bisa diuji dengan ketakutan, kelaparan, kesulitan, kemiskinan, gagal panen dan sebagainya. Banyak. Apa yang kita bilang buruk itu. Walaupun itu belum tentu buruk. Nah, kaum muslimin, ibarat per itu kalau ingin tinggi loncat itu harus ditekan, benar kan? Semakin ditekan begitu dilepas bubulnya sak dhuwur-dhuwure. Insya Allah Bapak Ibu kalau sering tertekan hidupnya, kalau sabar itu bubul. Ditekan ceklek klek dicoloknya Mbak ya tetap deprok gitu ya. Karena ceklekan gitu ya. Maka jangan gampang ceklek, benar kan? Kalau ibaratkan emas itu seperti emas itu kalau 24 karat di batu hitam digosok. Nanti kalau dinyos pakai air panas, air keras ya, air keras, was itu masih kental kuning, itu emas 24 karat, betul gak? Nah, tapi kalau dinyos kemudian hilang, itu emas sekarat. Ya kan? Nah, kita nggak tahu ini ya. Maka insya Allah jamaah ini besok kalau masuk surga nggak ada yang protes. Ya Allah itu kalau masuk surga, bisa tak nyas jadi salah terus jadi apik terus 24 karat, betul nggak? Gitu. Ini akhir untuk mas sidik terus foto goreng-goreng radon sholat itu sekarat dia. Iki mau rata kalau salah ya kan. Nah ini maka kaum muslimin rahimahullah.
Ya. Kita mengikuti apa jadi takdir Allah, tapi kita terus berusaha untuk bisa istiqomah. Karena wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintah dalam hidup ini kecuali untuk ibadah dengan mengikhlaskan agama Allah. Ikhlas itu hanya mencari ridha Allah. Insya Allah, ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Teruslah kita menjadi hamba Allah yang saleh, mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kata Nabi SAW, apa yang aku perintahkan kerjakan semampumu, apa yang aku larang tinggalkan, maka kamu akan selamat. Apa yang aku perintahkan kerjakan semampumu, apa yang aku larang tinggalkan. Jadi kalimat ini menunjukkan larangan harus ditinggal, tidak pakai kata semampumu. Kalau perintah itu semampu. Karena perintah membutuhkan kemampuan. Melaksanakan perintah membutuhkan kemampuan. Tapi kalau larangan tidak membutuhkan kemampuan, tapi dibutuhkan kemauan. Sholat ini perintah, semampunya saja. Gitu ya. Haji perintah, semampunya saja. Tidak dedek rasa haji. Gitu. Dedek dan antrinya 40 tahun selasa haji. Ya, bahkan ada ulama bilang itu gharar itu racetok. Si racetok apa? Mangkat kalau ora mangkate racetok gitu ya. Bahkan sudah tidak wajib. Ada sampai yang mengatakan gitu. Bagi kita yang hari ini mau daftar haji umur swita, itu kamu sudah nggak wajib haji. Ya sudah, haji kecil saja. Apa? Umroh. Ya, umroh. Kalau dulu bisa pakai apa? Titik. Ya, badal haji. Tapi mulai tahun ini badal haji kayaknya sudah nggak mungkin. Kalau tidak teman sendiri yang berangkat dari Solo. Kalau kemarin itu saya badal haji, saya sering ke sana. Itu banyak teman-teman mukimin, ya, yang hidup tinggal di Mekah. Itu kalau pas gini dia mau badalkan haji, bayar 20 juta apa 25 juta, dia tak kajek, tak badalkan, dia bisa berangkat. Tapi mulai tahun ini nggak bisa, karena haji dijaga ketat. Kalau dulu kan sing penting mesti Mekah, garek pelaku deh. Arafah kan al-haju Arafah, haji itu wukuf di Arafah. Nah sekarang siapa yang mau badalkan Arafah? Dari hotel ke Arafah saja itu dicegat 3 kali. Ada yang berangkat haji nggak tahun ini? Ada tanya. Dicegat 3 kali. Di mana musuh? Diperiksa. Baru berangkat sampai perapatan jalan dicegat lagi bisnya. Mana musuh? Mau masuk Arafah ditutup pintunya. Jaga tentara begitu banyaknya, diperiksa satu-satu. Nggak bisa lagi badal. Kalau dulu yang penting masuk Mekah berarti bisa haji. Sekarang masuk Mekah pun nggak bisa masuk Arafah. Nggak bisa. Tapi Pak badal ke haji ya, kecuali kalau ada yang dari sini ya mau berangkat, nah, saya badalkan bisa. Tapi dia nggak haji untuk dirinya sendiri, tapi untuk badalkan haji. Tapi kalau jaga ke, kok tak badal ke wong Mekah harus akeh dihapusi deh. Ya, dimas hilang duitnya. Karena dia nggak mungkin masuk Arafah. Begitu ketatnya posisi di Arafah. Terus piye Pak mangkat reso badal ke wong saya kira dicegati, ya sudah nggak wajib haji. Ada 3 umroh saja, semampunya saja. Semampu. Zakat bagi yang mampu. Dan tidak rasa zakat. Memang mesti wajib zakat saya duit. Poso ya saya mampu. Bagi yang tidak mampu puasa ya nggak usah puasa. Fidyah. Fidyah ratidit, ya rasa poso rasa fidyah. Kan gitu. Sholat pun bagi yang mampu. Karena itu perintah. Mesti bagi yang mampu. Dia rasa sholat ya rasa salat.
disolatkan. Enggak usah ya. Ada itu imam masjid saya cerita, Pak Ustadz, ibu saya udah nggak bisa sholat. Kok bisa? Lali yuk. Iki wis subuh, subuh, udah terus itu. Sholat subuh sholat meneng wae. Tayamum, tangannya di tayamum begini. Ayo tak imami, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujungmu rambut japene. Fatihah lho. Baru Fatihah belum rampung kok ujungmu rambut japene. Iki salat ampun omongan wis ra gantung. Wajib enggak dia? Tidak wajib. Bagi yang mampu saja. Saya bilang, Pak, ya ibuku sudah enggak wajib sholat. Padahal dia Bu Haji loh. Ya. Ada lagi tetangga saya, seorang gadis naik sepedaan, Pak. Nggak tahu kenapa jatuh sendiri, kepalanya kebentur trotoar, nggak keserempet, nggak apa. Sepedanya baik-baik saja, orangnya baik-baik saja, tapi pingsan. Dibawa ke rumah sakit kasih ibu, 2 bulan nggak sadar. Wajib sholat nggak dia? Tidak. Alhamdulillah sadar sekarang, hidup meskipun agak bingungan gitu, tapi sudah baik. Sekarang sudah pulang di Baluarti dan sudah ikut kaji saya lagi. Bagaimana 2 bulan yang kemarin? Dikodok nggak? Tidak. Ijma ulama, orang yang pingsan lebih dari 1 hari sudah tidak wajib sholat. Paham ya? Nah, jadi perintah itu bagi yang mampu. Tapi kalau larangan, tidak ada istilah bagi yang mampu. Kosong. Ya, para pejabat, ya tolong jangan korupsi bagi yang mampu. Tidak repot itu yang tidak. Enggak. Ya. Jadi kalau larangan tidak ada kata bagi yang mampu. Nah, ini ujian. Kalau kita mampu kerjakan, kan gitu ya. Maka hayya shalah. Kalau kita mampu, kita kerjakan, ini lulus ujian, hayya 'alal falah, maka kamu akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Falahun itu artinya sukses. Petani bahasa Arabnya falah. Kenapa petani disebut falah? Karena petani untuk bisa panen, dia harus menanam. Dia harus turun ke sawah, berbandingkan cahaya matahari, kotor dengan lumpur. Maka petani tidak perlu glowing, tidak perlu skincare, ya tidak perlu ya. Ya, dia harus menanam, dia harus memupuk, dia harus menyirami, dia harus menyemprot hama, menjaganya pagi siang malam. Begitu 4 bulan kemudian padi menguning, melimpah padinya. Sang petani berdiri di pematang sawah, terbayang keuntungan, terbayang melunasi hutang, terbayang menyekolahkan anak-anaknya, terbayang kesejahteraan hidupnya. Maka sang petani itu tersenyum, suging senyum petani di pematang sawah menyaksikan padinya yang menguning. Ini senyum falah, senyum kemenangan, kesuksesan, karena diawali dengan menanam. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang datang sholat ini, hayya 'alal falah. Ketika nanti dibuka pintu surga, kemudian jenengan melihat surga dengan keindahan yang abadi nanti di dalamnya, maka insya Allah Bapak Ibu kita semuanya akan tersenyum, dan senyum itu adalah senyum falah. Maka Allah tanya, hambaku itu piye sholatnya? Saya Gusti 5 waktu jalan. Maka kata Allah, masuk ke mereka semua ke surga. Maka semua orang yang menjaga sholat 5 waktu pasti ahli surga. Ya, tidak ada jarak antara orang yang 5 waktu dengan surga kecuali kematian. Kenapa kok saya nggak masuk surga? Karena belum mati. Kalau sudah mati masuk surga, asal menjaga 5 waktu. Mau ikut ormasnya Muhammadiyah masuk surga, NU masuk surga, MTA masuk surga, Jaulah masuk surga, Al-Islam masuk surga, apapun masuk surga.
Karena Allah tidak ikut ormas. Kadang-kadang kita itu sibuk dengan ormas, ya, sampai diwangi padu tuh, FPI sama apa? Ya Allah, rebutan apa kau? Surga itu seluas langit dan bumi, gak usah rebutan, ya enggak? Ya, tidak kan? Besok gak ditanya tentang kamu uswali apa tidak uswali, kamu kunut apa tidak kunut, yang ditanya. Yang penting kau sholat seperti yang dituntut Nabi, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, masuk surga. Ya, muadzin saya pulang dari masjid, saya lihat motornya banyak makanan. Saya bilang, kamu tadi sudah beli makanan sebelum subuh toh? Iya. Kenapa? Saya tanya. Istri saya ikut ormas sejak dia sakit stroke katanya. Loh, kita pernah ikut ormas? Saya tanya. Iya. Ormasnya apa? Orang tahu masak katanya. Masya Allah. Enak baik ngomong ya. Lalu seloroh tapi aku tutup pangan asik dimulai nanti dulang istrinya katanya. Ya Allah. Jadi kaum muslimin Allah, kita yang penting mari istiqomah, ya, kita upayakan supaya hidup kita ini tidak lepas daripada tujuan utama. Sementara urusan dunia ini sarana untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada orang tanya, bagaimana Pak kita mengaplikasikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar supaya kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Saya bilang ya, asal kamu ikhlas, insya Allah kamu dapat dua-duanya. Jadi yang namanya orang Islam bukan kok berdikotomi seolah-olah kalau kamu itu ingin dapat surga di dunia harus rekoso, ciloko. Enggak begitu. Seolah-olah ya orang kalau ingin sukses harus meninggalkan surga dan mendapatkan dunia, menghalalkan segala cara. Enggak. Oh itu sukses karena menghalalkan segala cara. Emangnya hanya mereka yang menghalalkan segala cara yang sukses? Banyak orang yang baik-baik saja juga sukses. Banyak orang yang menghalalkan segala cara juga hidupnya tidak bahagia. Karena bahagia bukan diukur daripada itu, tidak itu. Orang itu bisa mendapatkan semuanya asal dia betul-betul ridha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ketetapannya, dengan takdirnya, dengan perintahnya. Itu saja. Orang Jawa bilang rimo'ek patuh, betul kan? Bagi orang yang 1 bulan dapat gaji misalnya 15 juta, kalau dia ridha itu bahagia. Bagi yang gajinya 1 bulan hanya 4 juta, kalau ridho juga bahagia. Apakah bahagia itu harus 15 juta, 20 juta, 30 juta, 100 juta? Tidak. Ya kan? Nyatanya banyak orang yang gajinya 100 juta, ya rumah terus cacek cicak. Kenapa dia kok cacek? Ternyata kebutuhannya 35 juta. Tidak percaya kalau seritek dulu. Uangnya 20 triliun, tapi hutangnya 30 triliun. Artinya kan tidak bahagia. Betul. Tapi ada orang yang gajinya 5 juta, bahagianya luar biasa. Kenapa 5 juta bisa bahagia? Karena kebutuhannya hanya 3 juta. Mana iso nabung 2 juta dia. Sugih. Maka belum tentu yang 30 juta lebih kaya daripada yang 5 juta. Karena orang hanya melihat penghasilannya, tidak melihat kebutuhannya, pengeluarannya. Oleh karena itu kaum muslimin lagi uang sinawa, betul tak? Gak usah mengukur kita dengan orang lain. Wah itu punya mobil mesti bahagia, wong saya hanya punya sepeda motor. Apa ya? Kan belum tentu. Banyak orang punya sepeda motor, kok susah punya mobil, bahagia ya banyak. Ya kan? Atau sebaliknya. Jadi ukurannya bukan itu. Maka terima ibadah. 1. Yang kedua, hiasi dengan banyak amal soleh. Itu bahagia. Maka habis waktunya. Habis ya. Di dalam surah An-Nahl Allah firmankan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min,
falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapapun yang mau beramal soleh dan dia iman kepada Allah, maka Allah akan beri dia hidup yang baik. Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang berkualitas. Hayatan thayyibah adalah hidup yang penuh ketentraman dan kebahagiaan. Hayatan thayyibah adalah orang yang hidupnya dijauhkan daripada keburukan dan fitnah. Itu hayatan thayyibah. Maka orang Jawa bilang, omahe rasa pager tembok, disebutnya pager mangkok. Pager itu untuk apa toh? Satu, membatasi batas rumah. Oh, ini batasnya pager, betul ya. Yang kedua, fungsinya untuk keamanan dan ketentraman sang pemilik rumah. Dalam fungsi untuk keamanan ternyata lebih hebat kalau kita pager mangkok daripada pager tembok. Artinya orang yang pager mangkok itu lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram daripada si pager tembok. Kalau dia pengen tentram, ya. Ojo util detail kaca hijau di katroli, malah mumet diri. Ya, nah, maka kita perlu ya pager mangkok. Ya, alhamdulillah di Pak Prabowo Pak Sadi malam saya lihat pager mangkok ya. Untuk Mas Hasto sama Pak Lembong itu satu dikasih amnesti, satu abolisi. Ya sudahlah. Saya beberapa hari ceramah di banyak tempat saya ingatkan. Sudahlah Indonesia katanya NKRI harga mati. Sejotaan itu jadi terus-terus. Yang namanya capres itu kan kontestasi. Ya, kontestasi itu berlomba-lomba api-apian. Lah kok barang wis rampung sing menang dadi menteri, sing kalah masuk bumi, itu kan tidak masuk akal. Jangan diterus-teruske. Ini negara bisa bubar kalau begini selamanya. Alhamdulillah Pak Prabowo ini ya wis ora ngono-ngono kuwi ya. Sing kalah mlebu bumi, sing menang dadi menteri, enggak boleh ya. Ini pager mangkok. Kita harus senang berbagi, memberi bersama. Jangan saling mencaci, jangan saling membuli, jangan saling menyalahkan, jangan sampai menjatuhkan. Saudara, nek kabeh ngene iki urip tetep, bener. Masya Allah. Yes, Masya Allah. Maka Bapak Ibu ridha dengan ketetapan Allah, terus bersyukur, ya sabar dengan segala ujian, dan kemudian kita ini melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, semampunya, tinggalkan kemaksiatan dan banyak beramal soleh. Insya Allah kita akan tentram, kita akan senang di dunia, dan insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Semoga Allah memahamkan kita dengan ayatnya, dimudahkan kita mengamalkannya, digolongkan kita sebagai orang sukses di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, baikkan hidup kami di dunia, baikkan hidup kami di akhirat, jauhkan kami dari siksa neraka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu ingat kepadamu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu bersyukur dengan nikmat-Mu. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu lebih baik dalam mengibadahi-Mu. Rabbana atina fil ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang-Mu. Jadikanlah semua urusan kami di dalam jalan-Mu yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami untuk bisa melihat yang benar adalah benar. Berilah kami kemampuan untuk mengerjakan yang benar. Tunjukkan kami yang salah adalah salah. Berilah kami kemampuan untuk meninggalkan semua yang salah. Ya Allah, jangan Kau buat kami samar-samar antara yang benar dan yang salah, sehingga kami bisa tersesat karenanya. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang-orang yang memimpin hamba-Mu yang takwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ayo kala wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyukrillah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hormat sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita dengarkan kajian dan insya Allah kita akan lebih baik. Diinformasikan untuk infak pada pagi hari ini sejumlah 465.000 rupiah. Alhamdulillah. Ibu-ibu hormat sekalian, disediakan di luar ada makan bersama dan sayur, nanti bisa dijual pulang makan dulu. Baiklah, kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.